Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ro'ani wa amana marotan, wa tuba liman lam yaroni wa amana bi sab'a marotin. Shadaqallahul azim, balagha rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rasa syukur kita melaksanakan perintah Allah pada pagi hari ini, yaitu dengan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di dalam mewujudkan usaha untuk mewujudkan agama pada diri kita, maka kita harus selalu mempunyai rasa tolab, mempunyai rasa ingin tahu bagaimana mengamalkan agama secara sempurna. Karena satu ketika Rasulullah SAW telah berkata pada para sahabat, wahai sahabatku, pada saat ini apabila kalian tinggalkan daripada amal agama 1% saja, kalian akan celaka. Maka pada suatu saat nanti ada suatu kaum, ada suatu umat, dia melaksanakan 10% saja amal agama, maka dia akan selamat. Di mana saat itu banyak orang-orang yang pandai bicara, banyak orang-orang ceramah di mana-mana, banyak orang yang menyampaikan agama, ya. Maka di saat itulah kita harus selalu mempelajari agama dengan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang sesuai dengan contoh-contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun agama datang dari mana saja, tapi apabila kita belajar, maka belajarlah dengan orang-orang yang selalu taat kepada Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi SAW dan selalu menjadi adab, maka kita akan mendapatkan keberkahan daripada ilmunya itu. Karena apa? Karena semua manusia menginginkan kebahagiaan dan kemuliaan. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin celaka. Seandainya seluruh manusia itu ditanya, apakah ingin sukses? Maka jawabnya, ya, ingin sukses. Pasti semua menjawab iya. Tetapi ada orang yang menginginkan kemuliaan dengan cara dan akal pikirannya sendiri. Sehingga dia merasa berhasil setelah meraihnya dengan mudah.
walaupun berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Awalnya memang merasa senang, tetapi pada akhirnya ia akan menyesal karena mengalami kerugian yang selama-lamanya. Dan ada yang menginginkan kemuliaan dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala meskipun berlawanan dengan hawa nafsunya dan akal pikirannya. Meskipun berlawanan dengan hawa nafsu dan akal pikirannya, pada awalnya memang sangat sulit, sangat susah. Tetapi ia sukses karena mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita menjadi orang yang sukses itu bukan berarti kita memiliki harta benda yang banyak, pangkat yang tinggi, anak-anak yang sukses. Tetapi kesuksesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tak kala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Barang siapa yang mati ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dia akan masuk surga. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dengan kita berzikir bermiliar-miliar ucapan la ilaha illallah, tetapi hati kita tidak ta'aluk kepada Allah, tidak dekat dengan Allah, maka akhir dari kehidupan kita pun jauh daripada apa yang diinginkan. Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk belajar ya, karena hari ini ya, sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan dan kesuksesan manusia ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala hanya letakkan dalam amal agama. Allah hanya letakkan di dalam amal agama. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang ada amal agama pada dirinya. Agama wajib dibawa sampai mati. Agama wajib dibawa sampai mati. Sampai di alam kubur, di alam mahsyar, alam sirat dan mizan. Ibarat bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki pesawat akan bermanfaat, bisa bergerak dan terbang. Namun bila bahan bakar itu tidak dimasukkan ke dalam pesawat, maka tidak akan bermanfaat. Begitulah. Agama itu bukan sekedar di dalam kitab, buku-buku, ceramah-ceramah, atau di mimbar-mimbar, atau di YouTube, atau di mana-mana. Tetapi untuk memasukkan ke dalam hati, untuk mewujudkan agama pada diri manusia hanya dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai makanan harus masuk melalui mulut, melihat dengan mata, berjalan dengan kaki. Di zaman sahabat radhiyallahu anhu tidak ada lembaga-lembaga pendidikan, madrasah, tempat-tempat belajar agama. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka mengamalkan agama wujud dalam dirinya, sempurna dalam dirinya,
karena mereka mengikuti cara nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tanda bahwa agama wujud pada diri manusia yaitu adanya perubahan keadaan. Tanda bahwa agama wujud pada diri manusia yaitu adanya perubahan keadaan. Bila agama masuk ke dalam rumah, maka keadaan rumah akan berubah. Bila agama masuk dalam rumah, maka rumah itu akan berubah. Bagaimana juga apabila uang ada pada diri manusia, maka semua keadaan berubah. Pakaian, pola hidup, kendaraan, bahan pembicaraan pun berubah. Semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang berubah. Sedikit yang masuk, maka sedikit yang berubah. Begitu agama. Semakin kita mempelajari agama, semakin banyak, maka semakin ada perubahan pada diri kita. Jadi apabila kita tidak mau belajar atau mengaji ataupun belajar agama, maka semakin sedikit kita amal agama dan kita semakin jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum berubah total 100% setelah Allah Subhanahu wa taala kenalkan agama pada mereka. Seluruh cara hidup, pola pikir dan pembicaraan sehari-hari berubah. Saat ini meskipun seluruh ahli dunia dan pakar berkumpul untuk merubah cara makan saja supaya ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya tidak akan mampu, apalagi mengikuti sunnah secara keseluruhan. Ya, hari ini untuk bagaimana cara hidup kita mensandarkan, mencontohkan itu sangat sulit. Maka dari itu kita harus banyak berkorban, harus banyak belajar, dan harus banyak bertemu dengan para ulama-ulama akhirat, ya, ulama-ulama yang mengenal Allah dan Rasulnya dan punya akhlak. Hari ini banyak ulama-ulama, ya, tapi lesannya, ya, pikirannya, ajakannya jauh daripada kebaikan-kebaikan. Maka dari itu, marilah sebelum kita lanjutkan yang lain, sementara itu dulu kita nanti lanjutkan ke berikutnya, yaitu usaha untuk bagaimana agama pada diri kita. Ini pagi hari ini kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.